Perjalanan ini serasa tidak asing lagi bagiku. Meluncur ke kota Bandung, menaiki kereta api. Namun, yang berbeda, bila biasanya aku main ke Bandung selalu dengan temanku, tapi kali ini aku sendiri. Itu pun karena perjalananku bukan untuk sekedar main, melainkan aku akan pergi ke salah satu mall besar untuk membeli hardware komputer. Semuanya berjalan lancar sampai suatu ketika hari mulai gelap. Aku lihat jam di handphoneku menunjukkan jam 6 sore. Saatnya kembali ke stasiun untuk pulang. Setibanya di stasiun Bandung, aku langsung memberi karcis KRD ekonomi dan jadwal keberangkatannya jam 7:30. Dengan wajah memelas di kursi tunggu, menunggu datangnya kereta KRD ekonomi jurusan Cicalengka. Stasiun ini nampak sepi. Hanya ada beberapa yang menunggu kereta. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling stasiun, dan pandanganku terhenti pada kakek tua yang duduk di kursi pojok, berjaket hitam sambil memegang tasbih di tangan kanannya. Sepertinya dia sedang berzikir. Aneh. Beberapa menit kemudian kereta pun datang. Syukurlah, aku sudah bosan menunggu dari tadi. Aku pun segera naik kereta itu dan duduk di kursi pojok dekat pintu masuk gerbong. Di sini gelap. Penerangan yang kurang baik membuat penglihatanku tidak jelas. Tak lama kemudian, satu persatu penumpang lain pun masuk memasuki gerbong. Namun ada yang aneh. Sewaktu aku duduk di ruang tunggu tadi, aku rasa hanya ada beberapa penumpang saja. Tapi sekarang yang naik keretanya kenapa jadi sebanyak ini? Saking banyaknya, sampai-sampai banyak sekali penumpang yang tidak kebagian tempat duduk dan hanya bisa berdiri sambil berpegangan pada dinding gerbong. Tidak ada celah sama sekali.
membuat gerbong yang gelap ini semakin padat dan mendadak jadi sangat panas. Kereta pun berangkat. Selama perjalanan, aku pun menyibukkan diri dengan SMS-an dengan teman. Semakin lama, aku pun kembali menemukan keanehan. Perasaanku, aku sudah cukup lama naik kereta ini. Dan seharusnya sudah sampai. Tapi kenapa belum sampai stasiun Cicalengka ya? Bahkan kereta ini tidak berhenti di stasiun-stasiun kecil seperti biasa. Aku melihat jam di handphoneku menunjukkan pukul 11 malam. Aneh. Padahal biasanya dapat ditempuh dalam waktu setengah jam saja. Aku coba melihat keluar gerbong. Yang melihat hanya sawah yang luas dan gelap. Keanehan pun ditambah dengan kecepatan kereta yang melaju sangat cepat. Sepertinya di atas rata-rata. Cepat sekali. Kupandangi wajah para penumpang saat lampu jalan sekilas menyorot ke dalam gerbong kereta. Ternyata aku dapati pemandangan yang sangat tidak enak. Dalam sorotan lampu, selama beberapa detik itu, aku lihat wajah para penumpang sangatlah pucat. Ada yang memejamkan mata sambil berkomat kami tidak jelas. Dan ada juga beberapa penumpang laki-laki lain yang terus melihat ke arahku. Aku lihat lagi ke sisi lain. Beberapa pemuda juga memandangiku. Aku memegang tas erat-erat bawahanku. Aku takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku lihat lagi keluar jendela. Kali ini gelap sekali, tidak terlihat apa-apa. Gerbong ini pun semakin gelap. Aku semakin waspada memegang barang-barangku. Dan astaga! Aku mulai merasa ada yang memegang bahuku. Dan kali ini aku dicengkram erat. Refleks, aku tepuk saja bahuku dengan tanganku. Tapi yang kurasakan, aku hanya menumpuk bahuku sendiri. Kali ini beberapa lampu pinggiran mulai terlihat. Dan di dalam gerbong ini, sekarang aku mulai merasakan panas yang sangat luar biasa. Penumpang di sini aku rasa semakin banyak. Lihat semua mulai tidak beres, membuat jantungku berdebar dan bulu kuduku mulai berdiri. Kualihkan pandanganku ke kiri dan aku lihat duduk seorang kakek-kakek
Ya, aku rasa aku melihatnya di stasiun tadi. Dengan perlahan dia menoleh ke arahku dan memandangku dengan tatapan yang tajam. Karena aku kaget, tak sengaja sikutku menyenggol penumpang yang duduk di sebelahku. Refleks aku menoleh ke arahnya. Dan astaga, saat aku melihat wajahnya benar-benar sangat menyeramkan. Sekujur wajahnya dipenuhi dengan darah dan banyak luka bakar di lehernya. Bahkan matanya meletak kepadaku, hampir mau keluar. Kontan aku ingin meloncat dan beranjak dari tempat dudukku. Tapi saat aku sadar, di sekelilingku sekarang kenapa tidak ada siapa-siapa? Gerbong ini jadi kosong. Aku pun turun dari kursi dan ketika aku melangkah, kakiku tersandung sesuatu hingga aku terjatuh. Dan astaga, apa ini? Di lantai gerbong ini aku melihat banyak sekali mayat yang berserakan. Tubuhnya banyak yang tidak sempurna. Tercium bau busuk dan hanyir sekelilingku. Mayat-mayat ini tertumpuk tidak beraturan. Tak dari mana aku mendengar suara cerita-cerita kesakitan terdengar mengelilingiku. Aku langsung menutup mataku dengan kedua tanganku. Badanku terasa kaku. Aku hanya bisa memejamkan mataku dan aku rasakan kereta ini melaju semakin cepat. Aku mengucapkan doa-doa yang bisa. Setelah lama ku pejamkan mata, aku merasakan kereta ini mulai melambat sampai akhirnya berhenti. Perlahan-lahan aku membuka mataku. Aku sudah berada di stasiun Cicalengka. Dengan tergesa-gesa, aku keluar gerbong dan berlari menuju pintu keluar stasiun Cicalengka. Aku menyempatkan diriku menoleh kembali ke kereta yang kulihat. Yang kulihat hanya beberapa penumpang saja. Jika dihitung,
Mungkin jumlahnya tidak lebih dari 40 orang. Lantas, kemana perginya penumpang yang banyak tadi? Dan sebenarnya, apa yang aku lihat? Padahal stasiun ini adalah pemberhentian terakhir kereta KRD Ekonomi. Aneh sekali. Saat kulanjutkan langkahku menuju angkot, tiba-tiba telah berdiri seorang kakek tua yang aku lihat tadi. Sontak aku melihat ke sana dan menghentikan langkahku. Kakek itu melihatku dengan tajam dan bertanya kepadaku, "Apa kamu mengalaminya tadi?" Aku hanya diam tanpa kata. Sekujur tubuhku bergetar. Tak lama kemudian, dia berkata lagi, "Pulanglah segera. Hati-hati di jalan." Aku pun langsung berlari dan langsung menaiki angkot yang dari tadi menungguku. Aku melihat jam di handphoneku. Ternyata sekarang baru jam 8:15. Sebenarnya apa yang kualami tadi? Dan malam itu pun aku terjaga dari tidurku, memikirkan kejadian tadi. Namun aku sama sekali tak berniat untuk mengungkapkan misteri tentang KRD Ekonomi itu. Yang pasti, aku selalu ingat gerbong itu. Entah bagaimana awalnya. Yang pasti, bagiku,